Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan membahas mengenai hak asasi manusia. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama ada Fauziah Pujirahmi, kemudian ada Salwa Fitriani, kemudian ada Kamila Ramadhani Putri, dan yang terakhir ada Useni Fianti. Nah teman-teman, sesuai dengan apa yang tertera di judul bahwasannya insiden Surabaya menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa demikian? Akan dikupas pada sesi podcast Senandika yang ada di akhir video ini. Sehingga jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Namun sebelum itu, di sini kami akan memaparkan dulu mengenai teori dasar hak asasi manusia, mulai dari pengertian hingga perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Menurut John Locke maupun Kuncoro Purba-Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Berbeda dengan David Benton dan Kevin Boyle, menurut mereka, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Nah, dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Kedua, macam-macam hak asasi manusia dibagi menjadi 5 bidang, diantaranya bidang secara pribadi, bidang politik, bidang hukum atau peradilan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Yang pertama, bidang secara pribadi artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, bidang politik, yaitu setiap orang berhak untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, bidang ekonomi, artinya setiap orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya gangguan. Yang kelima, bidang sosial budaya, yaitu setiap individu berhak menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Ketiga, sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan hak asasi manusia ini sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangan hak asasi manusia di dunia diantaranya, pertama, Magna Carta pada tahun 1215, pada abad ke-12, perbuatan Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya menimbulkan pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isinya, raja berjanji beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja di Inggris. Raja juga berjanji akan memberikan hak-hak berikut kepada masyarakat. Pertama, hak-hak masyarakat mendapatkan penghormatan dari petugas pajak dan petugas keamanan. Artinya, masyarakat tidak akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil tanpa bukti yang kuat, dan tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi tegas tanpa adanya perlindungan hukum. Yang kedua, Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right ini merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau the House of Commons. Dokumen Petition of Right ini memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan, artinya warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga ada Bill of Rights
pada tahun 1689. Menurutnya, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Bill of Rights ini berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga, dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Lalu yang keempat, Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia yang berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kelima ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis ini memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam deklarasi HAM dengan semboyan Revolusi Prancis yang terkenal, yaitu Liberté, kemerdekaan, egalite, kesamarataan, fraternite, kerukunan atau persaudaraan. Lalu yang keenam, Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara yang terhubung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Pasal 1 Declaration ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 4. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada zaman penjajahan, Indonesia mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial, yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Hal ini berujung pada tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang manusia. Kondisi tersebut yang mendorong bangsa Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Upaya memperjuangkan HAM dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi, seperti kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan lain-lain. Tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN pada tahun 1998. Sidang Istimewa MPR 1998 merumuskan Piagam HAM secara eksplisit melalui ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2000 sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia. Prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, proklamasi, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, Pancasila. Yang pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Menurut Nota Nagoro, manusia sebagai individu mempunyai kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang terakhir, ketiga, Pancasila. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila berpijak pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua dan juga Salwa.
akhirnya kita sudah memasuki sesi podcast Senandika. Nah, pada sesi podcast Senandika ini, saya, Usenivianti, bersama rekan saya, Salwa Fitriani, akan mengupas mengenai insiden yang menjadi polemik pada tahun 2019 karena melanggar hak asasi manusia. Nah, kira-kira kasus apa nih, Sal? Kasus yang pernah menjadi polemik di tahun 2019 dong, karena melanggar hak asasi manusia itu loh, yang terjadi pada mahasiswa Papua di Asrama Papua di Surabaya. Bukan insiden mahasiswa Papua Surabaya, bukan? Nah, betul sekali, Salwa. Insiden Surabaya ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019. Nah, ini tuh telah menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tapi, kamu tahu gak sih sebenarnya peristiwa apa sih yang terjadi dalam insiden Surabaya tersebut? Peristiwa yang terjadi itu perusakan bendera merah putih yang ditemukan di selokan Asrama Papua di Surabaya kan, Use? Tapi aku masih bingung deh, kronologinya itu seperti apa sampai bisa bendera masuk ke dalam selokan. Nah, jadi Salwa dan teman-teman, berdasarkan informasi yang bersumber dari BBC News Indonesia, sebenarnya perusakan atau ditemukannya bendera merah putih di selokan itu tidak dilakukan oleh mahasiswa Papua yang ada di asrama Surabaya tersebut. Kasusnya bermula pada waktu itu di Surabaya ada imbauan untuk masyarakat agar mengibarkan bendera merah putih sebelum bulan Agustus sebagai momentum memperingati kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu. Nah, pada saat itu, tanggal 15 Agustus 2019, personel Satpol PP bersama dengan personel Koramil dan camat setempat mendatangi asrama Papua yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Kamasan, untuk menancapkan tiang dengan bendera merah putih di depan gerbang asrama tersebut. Nah, tapi pada tanggal 16 Agustus pagi harinya, menurut mahasiswa Papua, ada anggota Pol PP dan polisi tak berseragam datang ke asrama dengan mengutarakan tujuan untuk melakukan pengecoran tiang bendera. Nah, tepat di hari yang sama, pada sore hari pukul 16.00, rombongan Pol PP dan petugas kecamatan serta Koramil kembali ke asrama dan melihat tiang bendera itu sudah bengkok dan jatuh ke arah tanah menyentuh selokan di depan gerbang asrama. Nah, jadi begitu, Sal, kronologinya. Jadi, pada saat itu mahasiswa Papua itu tidak tahu menahu mengenai jatuhnya bendera ke dalam selokan tersebut, Sal. Oh, jadi begitu kronologinya. Lalu setelah itu, bagaimana sih kelanjutan kasusnya, Usa, setelah rombongan Satpol PP, Koramil, polisi, dan lainnya melihat bendera yang terpasang menjadi bengkok dan jatuh ke selokan? Lalu bagaimana sih kronologi kelanjutannya sampai insiden tersebut menjadi pelanggaran hak asasi manusia? Nah, jadi setelah bendera merah putih itu tergeletak di dalam selokan, jadi pada waktu itu, Sal, foto keadaan bendera tersebut itu menyebar di grup WhatsApp hingga sampai kepada LBH dan ormas-ormas yang ada di Surabaya. Dan tentunya dong, insiden tersebut menimbulkan kemarahan ormas-ormas yang ada di Surabaya. Yang kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 2019, Satpol PP, aparat kepolisian, TNI, dan ormas-ormas yang ada di Surabaya mendatangi asrama Papua tersebut dan tanpa pendekatan hukum atau pendekatan persuasif, TNI langsung saja mendobrak-dobrak pagar asrama untuk menyuruh mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama tersebut itu keluar. Nah, tentunya dong mahasiswa yang ada di dalam asrama tersebut merasa takut karena begitu banyaknya massa di luar bersama dengan anggota TNI, Polri, dan Satpol PP. Serta massa itu berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak sopan, bahkan bersifat rasial yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua. Bahkan berdasarkan kutipan dari BBC News Indonesia, Sal, menyebutkan bahwa salah satu pria yang berseragam tentara pun mengeluarkan kata-kata rasial kepada mahasiswa Papua. Yang tentunya dong ya, Sal, rasialisme dan kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan tersebut tak seharusnya dilontarkan kepada mahasiswa Papua, mengingat rasialisme itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dikutip dalam CNN Indonesia. Nah, jadi begitu Sal kronologinya mengapa insiden Surabaya tersebut menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Jadi begitu insiden pada mahasiswa Papua di Surabaya ini terjadi sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia ini yang berawal dari ditemukannya bendera yang rusak dan beralih diselokan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kemarahan ormas-ormas yang ada di Surabaya begitu, Sir. Lalu mendatangi asrama yang mana terdengar teriakan dengan kata-kata yang tidak sopan dan rasial. Hal ini sebenarnya bukanlah hal tindak pidana biasa saja, tetapi ini merupakan pelanggaran HAM karena adanya kata-kata rasial atau penghinaan terhadap mahasiswa tersebut, maupun diskriminasi terhadap ras atau rasisme. Aksi-aksi seperti inilah yang seharusnya menjadi pembenahan dalam diri kita maupun masyarakat dan pemerintahan dalam berpandangan terhadap perbedaan budaya yang terjadi maupun ras yang seharusnya aksi ini tidak terjadi lagi, apapun bentuknya, baik sebagai bahan candaan maupun bukan. Oleh karenanya, alangkah baiknya jangan menilai sesuatu dari yang terlihat saja, lebih baik ditelusuri terlebih dahulu dan jangan terlalu main hakim sendiri. Bukankah begitu, Sir? Nah, betul sekali itu, Salwa. Nah, jadi Salwa dan teman-teman, untuk lebih lanjutnya, mari kita diskusikan kasus ini di Zoom meeting pada pertemuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada hari Selasa mendatang. Jangan lupa juga sertakan pertanyaan sebagai bahan diskusi di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa di Zoom meeting.